Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Alifia Putri dengan NIM PBD 23014. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelita Ibu Kendari akan membawakan materi tentang tindak pidana korupsi. Nah, sebelum itu teman-teman, kita harus tahu apa sih itu korupsi. Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan, menghina atau memfitnah. Nah, dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi (KPK), korupsi adalah suatu perbuatan yang dimana dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, kemudian terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegakan hukum. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan kian absolut. Pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high cost ekonomi, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Pada konteks inilah, justifikasi pentingnya kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi memperoleh dasar legitimasinya. Nah, legitimasi dimaksud potensial mengalami proses dekonstruksi karena pemberantasan korupsi disalah persepsikan dan bahkan disalahartikan. Pemberantasan korupsi diberikan dan hanya dilihat dalam perspektif kekerasan dan kegarahan. Wajah pemberantasan korupsi diberikan dari sisi dramatiknya, ditonjolkan kehebohannya dan upaya paksa yang digunakan yang mendapatkan kesan arogansi dan perlawanan. Pihak yang diduga pelaku juga dieksploitasi. Fakta ini tidak hendak menegasikan ada indikasi yang cukup kuat. Beberapa pihak memang tidak sepenuhnya menunjukkan komitmen yang kuat dan political action yang tegas untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dan dilakukan dalam perspektif yang optimal dengan strategi yang lebih sistematik dan pendekatan yang konsolidatif dengan mengintegrasikan sumber daya dan modal sosial yang ada secara paripurna. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan sinergi antara instansi atau lembaga dalam upaya memberantas korupsi. Nah, di sini dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada beberapa tipe korupsi. Yang pertama, political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Yang kedua, political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan, borongan antara pejabat pelaksanaan dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Yang keempat, korup kemagen. Practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Yang kelima, discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang keenam, illegal corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Yang ketujuh,
Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, undang-undang menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lainnya yaitu korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Nah, pada umumnya korupsi ini dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam, sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Nah, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Nah, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Nah, teman-teman, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum seperti masyarakat. Nah, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Nah, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, pelaku atau subjek sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Nah, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili orang lain. Nah, hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus dibawa ke sidang pengadilan. Nah, teman-teman, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Nah, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Nah, melawan hukum baik, formil maupun material, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke sebab-sebab korupsi. Nah, sebab-sebab terjadinya korupsi yaitu kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat, ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, gabungan beberapa faktor. Nah, sedangkan menurut SH Alatas, korupsi itu terjadi disebabkan oleh
faktor-faktor yaitu ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Nah, teman-teman, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, kemudian kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Nah, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa pendidikan anti korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Nah, dengan pendidikan anti korupsi sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan anti korupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak atau akibat korupsi sehingga dapat menghindarinya, bahkan ikut serta dalam melawannya. Mungkin teman-teman cukup sekian dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.